Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena yang beruntung di sisi Allah hanya orang yang takwa. Tilkal jannatul lati nurithu min ibadina man kana taqiyya. Surga itu akan kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang takwa. Salawat dan salam kita panjatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, kita sekarang tanggal 1 Muharram 1447 Hijriah. Setiap memulai sesuatu yang baru, apalagi diawali dengan berakhirnya yang sudah lama atau yang sudah duluan, berakhir yang lalu kemudian memulai yang baru, itu merupakan tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala sebagai peringatan untuk hambanya. Berarti tahun yang sudah lewat 1446 Hijriah, kita memasuki hari pertama 1447 Hijriah. Ini menjadi pengingat bagi kita dari Allah Subhanahu wa taala. Mengingatkan apa? Semuanya kembali kepada urusan agama. Mengingatkan supaya kita kembali ke jalan yang benar. Awalnya umat Islam itu jahiliyah. Rasul datang berjuang sampai 13 tahun, kemudian hijrah ke Madinah. Meskipun sudah membawa pengikut atau sudah punya pengikut tapi sedikit, dan begitu hijrah mulailah kemudian Islam itu kelihatan subur atau kelihatan diterima oleh umat manusia. Cepat perkembangannya, bahkan baru 2 tahun perang. Gampangnya di zaman itu kalau dinilai sekarang perang antar negara dan sudah menang. Menunjukkan perkembangan yang sangat pesat. Dari apa? Dari kejahiliaan menuju kepada Islam. Islam keimanannya, ketauhidan, mengisahkan Allah SWT di dalam bab ketuhanan. Semua yang dipertuhankan batil. Satu-satunya Tuhan yang benar adalah Allah. Semua ketaatan harus dasarnya adalah dari Allah, kepada Allah, untuk Allah Subhanahu wa taala, yaitu peribadatan. Karena ibadah itu adalah taat. Ibadah itu berupa menjalankan perintah atau menjauhi larangan. Apabila tidak berkaitan dengan menjalankan perintah atau menjauhi larangan, itu bukan taat, itu bukan ibadah. Nah, ketaatan didasarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan kehidupan sesama manusia diatur menjadi baik semuanya. Itu mulai gampangannya, itu perkembangannya yang nyata dan akhirnya sempurna, itu mulai hijrahnya
Rasulullah SAW, dan kita sekarang diingatkan untuk itu. Dan tidak hanya masalah tahun 1 Hijriah, sesungguhnya bulan, gantinya bulan dengan munculnya hilal, tambah besar, akhirnya sempurna, terus mengecil lagi, terus hilang lagi, sampai akhirnya muncul lagi. Semua itu juga tanda kekuasaan Allah, mengingatkan pada hamba bahwa semua makhluk yang ada akan berakhir dan nanti akan dijadikan di kehidupan akhir itu yang kekal. Kita semua pasti berakhir. Tidak sekedar bulan, minggu juga begitu, bahkan hari. Sesungguhnya pergantian malam dan siang merupakan tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang beruntung itu orang yang pandai muhasabah di setiap mengakhiri harinya. Artinya tatkala aktivitas itu siang hari, tatkala dia mau istirahat, tidur malam karena hari beraktivitas sudah selesai, istirahat, dan nanti akan berganti hari yang baru lagi, dia muhasabah seperti apa yang sudah ia lakukan. Nah, itu akan jadi orang yang beruntung. Intinya ma'asyiral muslimin, pergantian tahun ini mengingatkan kepada kita agar kita berintrospeksi atau muhasabah apa yang telah kita lakukan selama 1 tahun yang lalu. Kalau tidak, sesungguhnya pertanggungjawaban di hadapan Allah itu sangat besar. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin naim. Nanti setelah kembali kepada Allah, lalu tsumma latus'alunna, sungguh kalian akan ditanya, dimintai pertanggungjawaban yauma idzin, pada hari kiamat, hari kebangkitan, 'anin naim, atas segala nikmat. Dan bahkan perjalanan hari per hari itu sendiri adalah nikmat. Bukankah kalau orang itu bangun tidur itu adalah nikmat? Karena itu doanya adalah alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah. Alladzi ahyana, yang telah menghidupkan kami, ba'da ma amatana, setelah kami mati. Maksudnya bangun setelah tidur itu adalah nikmat. Dan setelah itu terus diliputi oleh Allah dengan nikmatnya. Apakah orang setingkat kita ini bisa mempertanggungjawabkan nikmat-nikmat itu di hadapan Allah? Jawabannya tidak. Kalau tidak karena ampunan Allah dan rahmat Allah, tidak ada yang bisa mempertanggungjawabkan nikmat Allah SWT. Tapi karena ampunannya dan kasih sayangnya lah, akhirnya hamba yang tidak bisa mempertanggungjawabkan itu diampuni. Dan kalau punya amal, meskipun di hadapan Allah dikaitkan dengan karunia-karunianya, itu kecil, sedikit, dilipat gandakan oleh Allah. Dan akhirnya orang yang dirahmati itu akan selamat nanti di akhirat. Ma'asyiral muslimin, setelah kita memahami bahwa pergantian dari yang habisnya yang jalan kemudian beralih ke yang baru itu peringatan untuk kita, lalu apa yang harus kita lakukan? Maka langkah ke depan itu adalah hendaknya takut dan penuh harap. Jadi ke depan dikaitkan dengan yang lalu dan yang akan datang, itu harus dimunculkan di dalam hati kita sebagai umat Islam, takut dan penuh harap. Yang lalu kalau kita tidak dapat ampunan Allah, pasti akan jadi orang yang celaka. Karena itu takut kalau enggak mendapatkan ampunan Allah, sehingga akan menjadi orang yang beristighfar dan bertaubat. Ahli istighfar, ahli taubat. Kenapa? Karena tanpa ampunan Allah celaka. Nah itu. Dan apabila mengingat yang lalu itu merasa bahwa oh, yang ingat itu kebaikan ini, bisa berbuat amal ini dan seterusnya, ketahuilah semua itu tidak ada artinya kalau tidak diterima oleh Allah. Dan amalan hamba setingkat kita itu sangat rendah, belum sampai pada tingkatan diterima oleh Allah kalau tidak karena rahmatnya. Kenapa begitu? Karena kita ambil salah satu contoh, sholat yang baik itu adalah
Solatnya orang yang khusyuk. Khusyuk itu apa? Fokus di dalam solatnya, mulai takbir sampai salam. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang yang beriman. Alladzina hum fi solatihim khashi'un. Yaitu orang yang kalau solat itu khusyuk. Orang setingkat kita. Disabdakan oleh Rasulullah, solat itu akhirnya dilakukan oleh umat Islam ini kualitasnya tinggal setengah. Yang setengah itu dengan kesimpulan bahasa tidak khusyuk. Ingat ini, ingat itu. Tidak ingat apa-apa, tapi tidak ingat juga apa kandungan yang dibaca. Lalu akhirnya menurun, tinggal seperempat ingatan hamba yang sholat itu terhadap nilai atau terhadap isi sholatnya. Baca Fatihah, tidak ingat isi apa Fatihah, apa isi Fatihah. Belum kalau ingatnya malah ingat keluar. Terus akhirnya sampai tinggal 1/10 dari isi sholatnya yang dia ingat. Lalu akhirnya sholat itu hanya jadi amalan yang seperti tidak ingat Allah sama sekali. La yadhkurunallaha illa qalila. Padahal itu sholat yang tercela, sholatnya orang munafik. Apa kira-kira sholat kita ini masuk ke dalam kategori yang diterima oleh Allah? Gampangnya sholatnya orang setingkat kita itu sangat dikhawatirkan tidak diterima oleh Allah kalau tidak karena rahmatnya dan kasih sayangnya. Bagaimana sih perbandingan sholat di generasi awal dengan sholat kita? Kalau sholatnya para sahabat, ada yang kena pedang ketika sholat, ada yang kena panah ketika sholat, tidak terganggu sholatnya. Kalau kita sholat AC-nya mati, langsung terganggu. Kalau di kampung masih ada, di pondok atau di desa masih ada nyamuk, digigit nyamuk, bukan tadi itu kena pedang, digigit nyamuk, sudah terganggu sholatnya. Kualitas sholat kita itu setingkat itu. Nah, karena itu ma'asyiral muslimin, hasil introspeksi yang benar tadi itu takut kalau yang dia ingat itu kebaikan-kebaikan. Wahai hamba Allah, kebaikanmu tidak ada artinya kalau tidak diterima oleh Allah. Dan kebaikan setingkat kita rendah kualitasnya. Karena itu mana mungkin diterima oleh Allah. Tapi Allah yang maha pengasih, maha penyayang, kalau kita penuh harap, maka harapan itu tetap akan tinggi. Karena itu banyak-banyak mohon ketika ingat kebaikan, banyak-banyak mohon, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah amal kami. Nah, kenapa? Karena punya dasar tidak ada artinya kalau tidak diterima oleh Allah. Dengan begitu orang yang baik tidak sombong. Takut kalau tidak dapat ampunan, ketika yang diingat itu kebaikannya, tidak sombong, tapi jiwanya, ya Allah terimalah, terima, gitu terus. Itu atas yang lalu. Ke depan takut terjerumus kepada yang haram. Kalau orang itu pandai introspeksi, menghasilkan takut dan penuh harap, maka takut terjerumus kepada yang haram. Kenapa? Itu hasil dari muhasabah tersebut. Dan terhadap yang baik, umumnya orang berat, bagi dia ringan. Kenapa? Dengan perjuangan itulah harapan akan muncul kepada Allah. Tanpa berjuang tidak ada harapan yang muncul dalam hati. Petani tanpa menanam tidak akan muncul harapan panen. Begitu juga orang yang beragama tanpa berjuang melakukan ketaatan tidak akan muncul harapan-harapan kepada Allah. Tadi yang atas yang lalu tadi itu, kenapa berharap Rabbana taqabbal minna? Karena punya amal. Bagaimana mungkin berharap diterima kalau amalnya tidak ada? Karena itu ma'asyiral muslimin, waktunya untuk introspeksi yang kalau bisa sampai menghasilkan hidup ini diliputi dengan takut kepada Allah dan penuh harap. Atas yang lalu istighfar, taubat, dan kalau yang diingat itu kebaikan berharap akan diterima oleh Allah. Ke depan
introspeksi yang benar adalah yang menghasilkan takut terjerumus kepada yang jelek dan lebih ringan dan lebih semangat beramal baik, karena dengan itu harapan-harapan itu akan muncul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma'asyiral muslimin, Allah SWT mengingatkan kepada umat Islam gitu, supaya segera kembali ke jalan Allah, dan diingatkan jangan seperti orang-orang ahli kitab terdahulu. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq. Bukankah telah tiba waktunya bagi orang yang beriman agar jiwanya tunduk kepada Allah SWT, tunduk terhadap kebenaran yang Allah turunkan. Wala yakunu kalladzina utul kitaba min qablu, dan jangan seperti orang ahli kitab sebelumnya. Maksudnya sebelum Islam diturunkan. Kenapa ahli kitab sebelumnya? Fatala alaihimul amadu, setelah panjang masanya ditinggal oleh Rasulnya, meninggal oleh Rasulnya. Semua Rasul meninggal. Setelah masa meninggalnya Rasul itu panjang, faqasat qulubuhum, hatinya keras. Wa katsirum minhum fasikun, dan kebanyakan jadi fasik. Ma'asyiral muslimin, makna ayat tadi itu, wahai umat Islam, sudah tiba waktunya untuk segera ingat kepada Allah, ingat kepada yang Allah turunkan, ingat agama Allah dan tunduk kepadanya. Kenapa kok dikatakan sudah tiba waktunya? Peringatan itu sudah terus didatangkan oleh Allah. Peringatan harian, peringatan mingguan, bulanan dan tahunan, terus Allah ingatkan. Peringatan berupa ayat-ayat qauliyah, yaitu dasar agama Al-Quran dan Sunnah Rasul, dan peringatan ayat-ayat kauniyah. Semua itu peringatan. Sudah tiba waktunya untuk ingat kepada Allah. Jangan sampai seperti orang ahli kitab, setelah lama ditinggal oleh Rasulnya hatinya keras. Hatinya keras itu maksudnya apa? Ulama menjelaskan, yaitu hati yang dibacakan ayat-ayat harapan atau dibacakan ayat-ayat ancaman, sama saja seperti tidak ada. Dan itu hatinya orang kafir. Di awal Al-Baqarah diingatkan oleh Allah, innalladzina kafaru sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Orang kafir itu sama saja mereka itu. Kamu ingatkan, tidak kamu ingatkan, tetap tidak beriman, tetap tidak percaya. Itu jiwa orang kafir. Kita diingatkan tidak boleh seperti itu. Faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasikun. Kebanyakan jadi orang fasik. Karena itu ma'asyiral muslimin, mari kita berlatih mendengar peringatan, lalu mana yang baik berusaha diikuti. Diawali dengan mohon kepada Allah, ya Allah, jadikanlah kami golongan orang yang mendengar lalu mengikuti yang baik. Alladzina yastami'unal qaula, yaitu orang-orang yang mau mendengarkan ucapan. Ucapan di sini maksudnya adalah nasihat atau peringatan-peringatan. Orang-orang yang mau mendengar nasihat atau peringatan. Fayattabi'una ahsanahu, lalu yang baik itu diikuti. Dan baik itu apa? Yang sesuai dengan Quran dan Sunnah, itu diikuti. Ulaikal ladzina hadahumullah, itulah golongan orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah. Ulaikal ladzina hadahumullah wa ulaika, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Karena itu ma'asyiral muslimin, mari kita berusaha membuka hati kita untuk pandai-pandai mengambil, mendengar, mau mendengar nasihat-nasihat, lalu mana yang sesuai dengan Quran dan Sunnah itu diikuti. Dan jangan seperti orang yang dinasihati, tidak dinasihati, sama saja tidak ada perubahan. Semoga
kita selalu mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu mendapatkan bimbingannya di atas jalannya yang benar sampai akhirnya kembali kepada Allah dalam keadaan radiyatan mardiyah. Semoga semua kebaikan kita diterima dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita menjadi golongan orang-orang yang tinggi derajatnya, golongan an-nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Dan semoga kekurangan-kekurangan dan kesalahan kita sengaja maupun tidak kita sengaja semuanya diampuni oleh Allah SWT. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء ربنا هب لنا من الصالحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين ولا ذكر الله أكبر.